Enggak. Begini. Ada enggak? Makanya kamu baca biar tahu. Baca enggak ada. Mana? Coba. Enggak ada, saya baca. Di sini konteksnya tahu nggak yang berapa? Ada Pasalnya sekarang apa? bukti ijazah asli. Pasalnya tahu nggak apa? Ijazah SD, SMP, Enggak, pelapornya tahu nggak siapa namanya? Nah itu. Jadi bingung sendiri gitu loh. Bukan. Ada enggak? Kan pertanyaan saya pelapornya di sini siapa? Lah, Ini dua-dua beda. Anda menyimpulkan tapi Lapornya nggak tahu siapa, sendiri perkaranya. ijazahnya siapa, Itu loh. dihadirkan Artinya nggak. tidak. Ini Nggak sudah ketemu. Oke, hukum baik. tetap gitu loh. Saya mengakhiri. Closing statement saya bukan itu. Iya, iya, Ya. oke. Jadi begini, ya saudara sebangsa dan setanah air yang cinta pada Indonesia, bukan berarti karena kita challenge Mabes Polri terus kita tidak sayang pada negara ini. Bukan, kita mempercerdaskan publik dengan sains kok. Jangan diancam-ancam lah bahwa peneliti nggak punya hak untuk meneliti ini. Siapa Anda? Memangnya peneliti perlu otoritas kepolisian untuk mana yang perlu kita teliti? Jangan ancam-ancam. Ya, pengacara itu jangan suka mengancam. Pengacara lahir karena negara kita demokrasi. Suburkanlah demokrasi ini tanpa ancaman-ancaman. Gitu loh. Berikutnya, kenapa kita mempertanyakan kredibilitas Mabes Polri bahwa itu bukan hasil akhir absolut terhadap sains? Karena kejadian sebelumnya, tadi saya bilang, laboratorium toksikologi kasus Jessica Wongso salah hitung mundur waktu. Dia bilang 16.39 sekian detik, harusnya 16.20. Dan Jessica di situ sedang ada di kasir yang dituduhkan 16.29.50, dia taruh itu cyanida. Itu hasil toksikologi Mabes Polri, Dr. Nur Samran Subandi. Bisa di-download itu di direktori Mahkamah Agung. 16.29 itu dikatakan Jessica dituduh 16.29.50 memasukkan cyanida. Padahal prediksinya dia Nur Samran Subandi karena salah hitung 16.39 sekian-sekian, maka ada deviasi katanya. Padahal 16.39 itu hasil prediksi dia adalah hasil perhitungan mundur waktu yang salah. Seharusnya 16.20. Jessica sedang ada di mana situ? Di kasir. Dan itu produk dari lab toksikologi Bareskrim Polri. Jadi mereka pernah salah. Hitung mundur yang seharusnya dihitung anak SD aja bisa, mereka bisa salah. Itulah dasar saya bahwa saya harus men-challenge hasil dari Bareskrim Polri, dan kita harus terbuka. Banyak ahli yang kita hadirkan. Kalau bisa di laboratorium Puspom TNI, laboratorium yang lain. Kalau kalian merasa benar, SOP benar, hasil benar, maka sains itu tanpa batas. Tapi kan sudah PK 2 kali dan gagal PK-nya. PK saya ungkapkan itu di PK Jessica Wongso dan kalah PK-nya, tidak diterima. Nggak tahu saya hasilnya, saya belum diberitahu oleh Jessica. Tetapi ya Pak, terlepas hakim tahu atau tidak tentang bagaimana kesalahan hitung mundur itu, penggunaan software gratis oleh laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri yang memanipulasi video itu. Sekarang pertanyaannya, sudah kita ungkapkan seperti itu di PK, apakah hakim percaya? Hakim mengerti? Itulah kebenaran, makanya harus kita challenge. Kalau nggak kita challenge, maka kita menjadi bangsa penjilat. Sains harus di-challenge. Bukan dilaporkan, bukan dihukum. Iya. Pak Susah menarik. Sains ilmiah bukan dihukum, bukan dilaporkan. Ini kita belajar tapi ditantang. Mungkin 8 atau 12 semester ya. Luar biasa. Tetapi alangkah bagus kalau kita belajar hukum, kita mengerti hukum ya. Artinya mengerti hukum, kita pedoman kita hukum. Standar kita harus hukum. Terlepas daripada hukum itu buatan manusia, ada kelemahan, tapi itulah yang kita sepakati. Sepanjang kita memakai maunya kita, ibarat pertandingan, kan ada aturannya, ada wasitnya. Kalau kita kalah, kita menyalahkan wasit atau menyalahkan aturan, maka mau apa kita bertanding? Nah, maka itulah perlu permainan yang jujur, permainan yang sportif. Dalam hal ini kita berasumsi bahwa laboratoriumnya benar, peralatannya benar, kemudian para saksi yang diperiksa, UGM, dosen, teman sekolah dan sebagainya memberikan keterangan yang benar, dan termasuk saksi pelapor. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, kita sedang melihat atau kita telah melihat sebuah perdebatan panas ya antara Bang Rismon dengan Bang Rismon Sianipar dengan Pak Pitra, temannya Pak Jokowi atau dari pihaknya Pak Jokowi. Nah, teman-teman, kita melihat mereka sedang memperdebatkan tentang yang masih seputaran kasus ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu, karena sampai saat ini ya masih belum ada pembuktian, teman-teman ya, masih belum ada ujungnya
dan sehingga masih belum bisa dinyatakan ini pihak ini yang salah, pihak ini yang menang, dan juga sebaliknya. Tapi ini kita terus ikutin perkembangan berita ini supaya kita tahu nanti siapa yang memenangkan perkara ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita juga melihat ya berita hari ini, apa yang telah disampaikan ya dari tim Bang Roy Suryo ya tentang kasusnya Pak Jokowi yang sedang viral saat ini. Dan Bang Roy Suryo mengatakan bahwa di dalam berita di sini dikatakan ya, Sumbangi Bareskrim Polri Roy Suryo meminta kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibukakan lagi. Nah, artinya begini teman-teman ya, seorang pakar Roy Suryo yang telematika yang bersama dengan timnya atau bersama dengan tim hukumnya datang ke Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Nah, hal tersebut untuk agar penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ya Presiden Republik ke-7 ya atas nama Joko Widodo kembali dibuka. Di sini dikatakan bahwa kedatangan mereka ya turut disertai penyerahan surat resmi ya kepada Inspektorat Pengawasan Umum. Nah, ya serta salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, teman-teman, itu yang dibawa oleh salah satu tim hukum atau tim kuasa hukum Roy Suryo saat kemarin. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa kasus yang ada di Bareskrim ini ya harus dibuka kembali. Surat itu tadi sudah kami serahkan, ujar Roy Suryo kepada wartawan. Nah, teman-teman, kita melihat juga ya, melanjutkan ya dari tim Suryo, tim hukum Suryo yang diketuai Ahmad Kozinudi ya menilai laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal ya 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ya, Khozinudin mempertanyakan dasar hukum penyelidikan menghentikan perkara melalui surat keputusan. Ya, penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3, katanya. Ya, Bareskrim Polri sebelumnya menghentikan penyidikan kasus ini sejak tanggal 22 Mei tahun 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim ya Brigjen Juhan Dani ya Rahajo Puro pada saat itu menyatakan tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan tersebut. Ya, dalam konferensi per saat itu ya Juhadi menjelaskan bukti dan dokumen pemading dinilai identik dengan berasal dari satu sumber yang sah. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Hasil uji laboratorium forensik menunjukkan ijazah Jokowi asli ya, setelah dibandingkan dengan milik rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya, penyerahan dokumen dilakukan langsung pihak UGM dan KPU ya, termasuk salinan ijazah yang dilegalisir ya, yang dilegalisasi. Suryo punya salinan ijazah Jokowi juga, teman-teman. Ya, sebelumnya Roy Suryo mengumumkan setelah ngantongin salinan ijazah Jokowi ya dari Komisi Pemberantasan Umum atau KPU, Roy juga telah menganalisa salinan ijazah tersebut. Nah, teman-teman, inilah sebuah pernyataan yang telah disampaikan oleh Bang Roy Suryo ya tentang berkaitan dengan kasus Jokowi yang saat ini, dan di mana ya saat ini masih belum ada klarifikasi dari pihak Jokowi. Tentunya ini sangat menunggu, teman-teman ya, sangat menunggu. Dan ini kita lihat apakah dari kasus ini nanti ada sebagai pemimpin negara bangsa ini atau kepada Bapak Presiden Prabowo juga apakah mencampuri atau tidak. Dan seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa para masyarakat dan para pakar hukum meminta agar Pak Jokowi, Pak Prabowo turun tangan untuk bisa cepat menyelesaikan kasus ini. Dan sampai saat ini, teman-teman, masih dalam penyelusuri atau masih dalam proses ya, masih ini ya, sehingga dari pihak penegak hukum juga masih belum bisa mengambil keputusan. Nah, semoga dengan ada kabar-kabar berita seperti ini bisa menjadi satu untuk menambahkan wawasan dalam pemikiran kita, teman-teman. Nah, kita juga membacakan bagaimana apa yang disampaikan dalam komentar ini ya, kalau di riset nggak perlu izin Polri, tapi kalau mau jual narkoba merampok harus izin Polri agar dilindungi. Nah, di sini dikatakan wajib masyarakat ya, makanya karena sudah masuk ranah hukum, tunjukkan dan uji ilmiah terbuka, jangan ada perbatasan waktu saat uji ilmiah ya, sebelum tuntas dan fakta sebenarnya. Logika wong waras, kalau ada banyak KTP bisa tunjukkan ya,
Kalau dikatain nggak punya KTP pastinya jengkel. Biar nggak jengkel ya tinggal tunjukin saja, beres. Ngapain repot-repot malah bikin kegaduhan. Jangan egois kalau merasa pernah menjadi pejabat publik. Kalau berkeberatan nggak salah. Kalau masyarakat segera berpikir tanda tanya payak dan tidak. Nah, gulung termul musnahkan jadi biang kerusukan bangsa dan negara. Si Pitra harus segera diadili. Pengacara banyak akan makan duit dari yang dibelanya. Ya. Pengacara itu ada kalanya penting dibayar tinggi dan dia akan bela sampai mati-matian sesuai dengan ilmunya. Ini tertunjuk kepada Pak Pitra tadi yang kita lihat di dalam perdebatan mereka antara Pitra dan lawan bicaranya adalah Resmond Nasianipar. Kita sangat melihat bahwa keseruan mereka dalam perdebatan ya luar biasa teman-teman ya. Kita lihat nanti untuk pemenang kalah menang itu nanti siapa ya itu belakangan teman-teman. Tapi melihat ekspresi mereka tadi ya memang cukup menarik teman-teman ya. Rakyat yang benar-benar cinta NKRI otomatis menginginkan pemimpin yang jujur ya. Pitra di mana-mana ya si pembela rekayasa ya. Setiap ada rekayasa Pitra selalu muncul dengan modalan cuma teriak-teriak tanpa dasar. Nah, di sini dikatakan bahwa si Pitra ini masih belum bisa menguasai hukum. Artinya dia hanya modal besar suara dan modal bicara, tapi dia tidak menguasai dan memahami hukum-hukum tentang kasus-kasus yang sedang berjalan ini. Seandainya ada seorang yang mengatakan ijazah aku palsu, aku akan memperlihatkan ijazah asli yang aku punya. Gak perlu aku bayar pengacara, buang-buang uang saja. Kan simple. Nah, ini salah satu komentar netizen yang mengatakan bahwa kalau dirinya dipertanyakan ijazahnya palsu atau tidak, tinggal ditunjukkan aja aslinya sehingga tidak lagi ada kegaduhan yang sedang terjadi saat ini. Yaitu diumpamankan kepada bapak yang sedang melakukan permasalahan saat ini. Artinya ya secara tidak langsung disampaikan bahwa kalau memang itu ijazahnya asli, tinggal diperlihatkan kepada rakyat. Sudah selesai, tidak perlu lagi bayar-bayar pengacara mahal-mahal. Itu artinya. Nah, di sini disampaikan lagi bahwa semua itu kalau Jokowi mau transparan memang gampang, betul, tinggal tunjukkan aslinya sudah aman. Tapi kan masa pemimpin Prabowo tidak mau blunder. Memang niat Jokowi membuat blunder biar kacau di masa kepemimpinan Prabowo ini. Yang jelas sudah kelihatan niat jahat Jokowi. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa bagaimana kebingungan Pak Prabowo dalam menyikapi kasus ini, karena di satu sisi sebagai wakil presidennya saat ini adalah anaknya Bapak Jokowi, dan Jokowi kita melihat bahwa itulah masih dalam teman-teman, masih dalam kendalinya Pak Prabowo ya. Kita melihat bahwa biarkan malaikat mencatat keburukan manusia dan kebaikan seseorang, kita belum panen ya. Kita belum mulai panennya sudah semua tubuh ya. Kita akan berbicara nanti ya. Sedikit lagi, biasanya kalau pengacara seperti Pitra ya, kalau bicara suka nyerocos, itu menandakan pembelaan diri walaupun bohong. Nah, teman-teman ya, kita sudah melihat ya cukup jelas dari perdebatan antara Pitra dan Resmond tadi ya. Kita melihat kira-kira kebenaran berpihak ke siapa ini, dan ini semoga ada jalan keluar secepatnya teman-teman, agar bisa diselesaikan dengan baik dan Indonesia segera berdamai. Nah, teman-teman, ikutin terus channel ini supaya teman-teman juga mendapatkan pencerahan baru, dan ikutin supaya perkembangan berita saat ini Anda teman-teman tahu juga ya. Salam NKRI, harga mati.